Hai Israel. Hai, Feb. Apa kabar Israel? Baik sih, cuman memang lagi banyak lagi banyak merhatiin fenomena zaman sekarang juga sih. Wih, fenomena apa? Fenomena anak muda nih, anak Kenapa? muda kayak kita nih, kita kan sering nih kita misalnya ya kasih pendapat atau masukan ke Iya. orang tua kita gitu Bener. ya, karena kan mungkin punya pandangan supaya untuk baiknya juga, tapi seringkali kadang-kadang orang tua berpikir bahwa ngapain sih ya kan, karena mereka mungkin berpikir bahwa kamu Kan lebih tua ya. hidup belum separuh umur gue gitu misalnya gitu ya. Jadi nggak mau mendengar masukan dari anaknya sendiri, atau misalnya nggak harus anak lahiriah sih, tapi juga mungkin orang-orang muda atau anak-anak muda. Menurut kamu gimana sih? Sama sih, kadang juga saya sering ya menghadapi hal kayak gitu kan. Daripada kita bertanya-tanya, kita panggil Ibu Dorcas Daud aja yuk. Oh, ada Ibu Dorcas ya? Iya, ada Ibu Dorcas di sini. Kita sambut Ibu Dorcas Daud. Hai Ibu, halo, shalom. Udah lama nih kalian ngobrol. Iya Bu. Lumayan lah. Apanya ngobrol di sini? Biasa Bu, ini anak muda lagi nih Bu. Sepertinya serius amat. Iya, iya. Gimana Isel? Coba kamu jelasin deh kayak Bu Dorcas Daud masalah yang tadi. Ya, ini memang lagi rame Bu ya. Memang anak muda kalau ngasih saran ke orang tua gak didengar. Mungkin merasanya bahwa kamu tahu apa sih, masih bau kencur kamu gitu kan. Jadi kayaknya nggak bisa diterima dengan baik. Itu kira-kira kita harus menyikapinya gimana Bu? Ya, saya tegaskan dulu, tapi nggak semua orang tua begitu Ya, kan. betul. Iya. Betul. Tapi sekarang kita lihat dari segi kebenaran di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya anak muda boleh punya pandangan, pendapat, ya saran yang menurut dia itu benar atau baik. Tapi sekarang yang dikatakan benar atau baik itu bukan menurut pandangan manusia, tapi benar dan baik itu diukur dari sesuai nggak ini firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan pendapat, pandangan ya pada tempatnya, pada saat yang tepat, dan jangan lupa pakai etika. Gitu, karena juga kalau anak muda tidak dihargai juga nggak seneng juga kan. Anak-anak muda pakai etikanya, bahasanya juga yang tepat lah. Yang tepat itu artinya jangan pakai bahasa kasar, bahasa yang merendahkan, menghina, atau bahasa kotor ya, apalagi pakai bahasa binatang, pakai bahasa yang menjijikkan. Nah, itu sudah harus tidak dipakai. Sampaikan dengan santun dan dari sikap hati yang benar. Jadi yang ketiga adalah sikap hatimu dulu, menyampaikan saran, menyampaikan pandangan, pendapat kepada yang lebih senior siapapun itu, baik orang tua kandung kalian, baik orang senior yang lain, di mana saja. Itu dari sikap hati. Nomor satu, because of love, karena kasih. Nah, kalau kasih, perkataanmu akan dikontrol oleh Roh Kudus. Bukan emosimu yang maju dan kehendak pribadimu, dagingmu, tapi yang akan tersampaikan adalah kehendak Roh. Nah, kalau kehendak Roh pasti kata-kata, maksudnya, tujuannya juga sesuai dengan firman. Bukan tujuan karena dasar udah nggak seneng nih sama orang tua ini karena memang orang tua galak banget gitu ya. Wah, nggak seneng nih sama gembalaku, memang gembalaku begitu. Nggak seneng nih sama temanku memang. Nah, itu sudah nggak boleh ada. Tapi dari sikap hati yang pertama mengasihi, dan kemudian sikap hati yang kasih itu memberi. Nah, memberi itu macam-macam, termasuk memberi perhatian, memberi masukan, tapi dengan real yang benar,
memberi sesuatu, entah materi, entah nasihat, entah pandangan juga, pendapat juga, dan ya harus siap. Seandainya memang itu belum pas pandanganmu, kemudian masukanmu, ya jangan sakit hati terus merasa direndahkan. Mungkin saat itu engkau menyampaikan belum bisa diterima karena belum sempat direnungkan. Apalagi kalau kamu yang kamu sampaikan sesuai dengan firman intinya, karena tadi yang baik yang benar kan harus sesuai dengan apa kata firman. Tapi tetap seperti menolak, mungkin dengan kata-kata kasar ya, dia apa kamu masih bau kencur, atau aduh masih, kalau saya dulu anak paling kecil sini dikatakan anak bawang, anak bawang gitu. Ya enggak usah sakit hati. Oh, om itu, bapak itu, atau papa atau mama kan belum merenungkan. Ya selebihnya doakan aja supaya Roh Kudus tolong beliau-beliau ini untuk bisa mengerti. Kalau itu yang kamu sampaikan tidak sesuai firman, Roh Kudus akan menyeleksi sendiri, dan ya memang orangnya tidak akan bisa menerima apa yang disampaikannya. Bagianmu kan menyampaikan, bukan menuntut, bukan memaksa, bukan mau mendominasi beliau-beliau, bukan merasa sok pinter, merasa masih muda, idealisme tinggi, apalagi dengan sikap yang kayak melawan, memberontak gitu ya, dengan volume kata yang, suara yang keras. Nah, itu pun walaupun kata-katanya lebih pantas, tapi dengan volume yang keras, padahal bicara dengan lebih senior dari kamu usianya, siapapun dia, walaupun mungkin dia kamu lebih merasa punya tapi dia kurang, ya tetap harus ada menghormati, menghargai sikap rendah hati dari kita, karena mereka juga ciptaan Tuhan, siapapun mereka, orang Kristen atau bukan, ya kita harus punya sikap seperti itu. Nah, nggak usah sakit hati, nggak kemudian memendam di sini, akhirnya diprovokasi teman-temannya. Aku provokasi dia aja dengan memberitakan itu ya, si bapak itu masa gua ini nyampaikan benar-benar loh, dan coba maksudnya baik loh, kok sikapnya kok dingin kayak begitu. Wah, coba menurut you apa yang saya sampaikan benar gak? Wah, apalagi kalau temu benar terprovokasi. Oke, barengan aja kita ngomong. Satu orang diomong gitu, dua, jadilah demo yang ndak ada selesainya gitu loh. Kita secara dunia saja, hukum dunia, siapapun punya hak untuk menyampaikan pendapat atau pandangan dalam kerajaan surga. Tapi kita yang orang-orang kerajaan Allah harus dengan cara-cara kerajaan Allah yang anggun, mulia, tepat, berhikmat, bijaksana, malah bisa tersampaikan. Nah, jadi tidak perlu sakit hati ya, doakan aja Roh Kudus biar papa mama mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau memang itu tidak sesuai kehendak Roh, juga papa mama nggak akan nurut apa yang kalian sampaikan kok. Karena kadang-kadang gini, misal papa mama ya, dia punya kekeh pandangan begini tentang kalian. Kalian merasa padahal benar, kok papa mama tetap nyalain dan saya harus berubah, saya harus berubah. Itu seringkali diizinkan Tuhan untuk apa? Juga untuk disiplin kalian, memurnikan kalian. Papa mama dipakai alat Tuhan, supaya kamu tuh ndak keras kepala gitu, ndak kepala batu. Tuhan pakai orang tua gitu loh, atau seseorang atau siapapun itu gitu. Nah, jadi akhirnya di sini kamu juga harus belajar berbesar jiwa. Jiwa yang kaya, jiwa yang besar, kasih yang melimpah, hikmat dari Roh Kudus dan roh yang bijaksana. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu apalagi terus ayo, banyak orang diceritain supaya terpengaruh memihak ke kalian gitu ya. Punya banyak tuh, ayo istilahnya
memang keroyokan gitu. Caper juga Bu. Kadang-kadang gini loh, kalau bareng-barengan kayak gitu main keroyokan, apalagi nih anak-anak muda ya yang ikut-ikut keroyokan kayak begitu, dan menghadapi misalkan katakan satu orang nih ya, satu orang siapa gitu ya, mereka juga rame-rame, loh apa nggak kebalik nih, masa anak muda beraninya keroyokan. Nah ini secara berpikir secara daging ya dunia gitu loh, masa Bapak setua itu apapun kesalahan beliau, entah dia seorang yang apa jabatan apa, kesalahan beliau masa dikeroyok sama anak muda sebegini banyak. Loh, kalian nggak merasa nggak sih masih pakai hati atau hanya logikamu? Nah ini anak-anak muda kadang-kadang memang banyak yang cerdas, pintar, berani, tapi sering hanya pakai logika, kurang memakai hati. Kalau memakai hati pasti seimbang. Ada cara-cara yang elegan, mulia, yang cukup berhasil juga kok. Gitu loh. Saya sangat yakin. Karena bagaimanapun di dunia ini kan Tuhan yang atur. Kalau nggak bisa, bukan Tuhan nggak ngatur, tapi kamu yang keluar dari aturan Tuhan. Nah gitu loh. Jadi ya cobalah waktu yang tepat gitu ya. Kalau ketemu, Pak Om, baik Om. Tapi kalau lagi nggak suasana tepat, langsung serang atau gini Om, kenapa nggak waktu ketemu berdua sama si Om, ngobrol yuk Om, gimana Om kalau gini-gini, bener nggak ya pandangan saya Om? Nah, bagaimanapun orang yang lebih senior dari kalian tetap mempunyai pengalaman yang lebih banyak, apalagi di dalam Tuhan. Kalau dia orang yang cinta Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup dalam iman yang benar. Nah, otomatis juga ada hal-hal yang menurut kalian kelebihan atau tidak cocok nih dengan pemikiranmu, tapi ternyata semua itu berguna buat kalian. Kita jadikan pelajaran yang memang pokoknya patokannya sekarang firman lah. Ini sesuai firman kok ya. Ini bener tak pakai. Jangan hanya nggak bisa Om, Nah begitu. Terus kemudian kritik, saya kurang serak ketika pakai kata kritik kalau saya, karena kalau kritik itu biasanya berasal dari kondisi hati, sikap hati, ada ketidaksukaan, ada kebencian, ada keiri hati, ada dia sendiri punya masalah, terus melihat orang lain lebih dari dia, nggak suka gitu ya, atau dia ada kondisi kehidupannya yang belum beres sehingga melontarkan kritik. Ya mungkin orang dunia pakai kritik, tapi kalau kita orang-orang kerajaan Allah lebih tepat mengatakan bukan kritik tapi pandangan, pendapat, memberi masukan. Adapun itu bagaimana hasilnya, ya sudah, jangan kita terpengaruh emosional. Jadi semuanya kan smooth, malah bisa dimengerti gitu loh. Dan itu sebetulnya anak muda yang walaupun zaman digital ya, harus tetap punya etika, attitude yang baik, tata krama, dan mendudukan diri sebagai ya memang kan yang lebih senior beliau. Walaupun mungkin kalian S-nya sampai 4, S4 tambah S handle ya, satu ya. Walaupun kalian udah mengenyam pendidikan kayak apa, kok lebih kaya secara materi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih berotot, tapi oke lah, itu harus diredam. Tapi tetap di dalam kerajaan juga ada yang menghargai, menghormati hierarki, sehingga kita harus tunduk melakukan hierarki itu. Kayak Yesus berkata, aku tidak pernah berkata-kata dari diriku sendiri, tapi apa yang Bapak katakan. Roh Kudus juga apa yang Bapak katakan juga. Makanya mereka dikatakan tiga pribadi tapi tunggal, karena perkataannya sama, pikirannya sama, pandangannya sama, spiritnya sama dari roh yang suci itu, semua roh
Roh Allah itu. Iya. Nah jadi tetap kan itu berarti menghargai hierarki gitu. Dan ketika di dalam sebuah perjamuan kawin di Kana, kehabisan anggur kan mereka. Terus Maria ibunya Yesus loh yang melahirkan secara fisik loh. Minta supaya Yesus melakukan sesuatu. Karena ini kita kehabisan anggur. Padahal ini pesta belum selesai. Coba apa yang Yesus katakan? Waktuku belum tiba. Artinya apa? Nanti dulu timingnya Bapak sama dengan timingku. Di Bapak timingnya aku ngikutin timing Bapak. Nah, berarti kalau udah timing Bapak saya masuk ke situ, Bapak yang suruh. Nah, aku mau lakukan. Artinya dia menghargai, menghormati hierarki. Kalau langsung oke, mentang-mentang Yesus sudah memang dipakai buat mujizat gitu loh. Nah, gitu. Nah, iman itu juga perlu penundukan diri. Karena kalau iman tanpa penundukan diri kepada hierarki, iman itu jadi iman yang mentah. Karena dibangun bukan dari kemurnian, kesucian, kerendahan hati, tapi dari kesombongan. Orang kalau tidak mau rendah hati kan sombong. Nggak rendah hati berarti kan nggak mau tunduk hierarki, sombong kan. Nah gitu. Jadi kalian anak-anak muda Kemon jadi anak muda yang terpuji, anak muda yang memang hidupmu memuliakan Tuhan dan menjadi cermin bagi orang lain, anak-anak muda yang lain. Jangan menjadi batu sandungan, tapi juga jangan menjadi panutan yang negatif, tapi panutan yang baik. Bagus tidak jadi follower tapi trendsetter yang apa? Yang baik. Jadi terang menerangi hidup anak-anak muda yang lain. Jadi menggarami anak-anak muda yang terseret atau bisa terseret oleh pembusukan roh dunia. Nah kalian yang menggarami dengan kasih. Amin. Nah gitu ya. Jadi menyampaikan pendapat monggo. Ada 3 hal tadi ya. Apa yang pertama? Harus sesuai dengan firman. Ya. Yang kedua dengan cara yang baik ya. Terus yang 3 sikap hati. Nah kemudian yang keempat lihat tempat dan situasi. Betul sekali. Ini tempatnya enggak kan tadi saya kasih contoh. Pada saat ketemu berdua malah wah kayaknya baik-baik. Om, apa kabar Om? Waduh, Tuhan memberkati Om ya, sehat ya Om. Tapi begitu, amin. Enggak pada tempatnya. Kecuali memang dalam forum memang kita akan ada tanya jawab. Itu pun juga lakukan dengan sikap hati yang baik gitu. Ya, jadi anak-anak muda sekarang digitalnya atau kemajuannya bukan hanya secara kepandaian otak sehingga menjadi pemberani yang tidak pada tempatnya, tapi pemberani yang dipimpin Roh Kudus dan mempunyai pikiran Kristus yang akhirnya bisa menjadi pemasok atau memasukkan hal-hal yang membangun orang lain, yang mengembalikan orang yang tidak dalam firman kembali kepada firman, dengan cara menyampaikan pendapat, pandangan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi bukan kritik tapi masukan pandangan, pendapat dari sikap hati yang benar. Dan semua itu sesuai dengan firman. Amin. Ada lagi yang menjadi pemikiran kalian? Kira-kira ada nggak sih ayat firman Tuhannya Bu yang bisa jadi penguat? Oh iya, kita semuanya bener. Supaya semakin benar kamu pernyataannya benar. Dengar nih Sril, Ibrani 10 ayat 24 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Nah itu kan satu bukti memperhatikan toh kita nggak acuh tak acuh gitu ya. Apa yang disampaikan dengan beliau atau apa yang dikerjakan beliau kan kita perhatikan ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih. Makanya jangan dibilang kritik tapi memberi masukan, pandangan, pendapat asal yang sesuai firman dan dalam
pekerjaan baik, dan semuanya untuk pekerjaan yang lebih baik. Iya. Betul. Nah, itu ayat yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan saya percaya firman ini ya dan amin. Ya, Amin. Amin. Oke, yuk kita berdoa yuk buat Siap, Bu. anak-anak muda yang Yes. lain yuk. Kasih, Bu. Yuk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak surga, sungguh kami mengucap Amin. syukur untuk anak-anak muda yang sekarang akan semakin menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Amin. Terima kasih. Bukan hanya secara materi, kekuatan, kesombongan, keberanian, kritis, menjadi anak-anak muda yang kritis, tapi anak-anak muda yang berkelimpahan dalam hal Amin. rohani, Yes. sehingga jiwa, tubuh, keadaan, kondisi mereka, materi mereka tidak pernah Amin. berkekurangan. Mereka maju bukannya secara logika, karena begitu banyak diberdayakan otak mereka dengan cara-cara yang sudah mulai maju dalam teknologi, dalam digital. Kami bersyukur untuk semuanya, tapi roh mereka, rohani anak-anak muda juga semakin maju, Amin. semakin takut, Amin. semakin murni, semakin sehat, semakin bertumbuh berakar di dalam Engkau, dan semakin kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Keberanian yang ada pada mereka adalah berasal daripadamu, bukan dari ambisi anak muda, nafsu anak muda, pemikiran-pemikiran dunia, tapi ambisi yang ditaruh oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Kami mengasihi mereka lebih-lebih Engkau, dan kami memberkati mereka Amin. menjadi terang dan garam dunia. Amin. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Oke, Bu. Oke, Tuhan Thank you, memberkatilah. Bu, buat Oke, masukan kamu mau hari ini. kemana sekarang? Ada perlu ya? Iya, Bu, ada perlu. Oke lah. Oke, Sama kamu teman. juga kayaknya kamu udah Iya deh. ditungguin temanmu. Tadi keliling-keliling gitu, Bu. Oke deh ya. Thank you, Oke, Bu. berkat Thank you, ya. Bu. See you. Yuk.